Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan kawula muliakan wali kota dan sedaya keluarga Pondok Pesantren Lirboyo, wonten Yai Bahrulhuda, wonten Yai Imam, wonten Yai Samsul Mu'in, dan sedaya punyai, dan juga kan kawula muliakan sedaya sesepuh Himasal, wonten Yai Sedawe, dan ketua Himasal, wonten Yai Kamal, dan juga tokoh spiritual Muharik ini juga. Ini semenjak munculnya beliau ini alhamdulillah di masa yang sebelumnya agak lesu sekarang masya Allah kegiatan di mana-mana berkaitan Munir. Duluan itu Pati Mbak Munir itu kan tentang bahasa tentang kata-kata, kalau dia bisa berperan di situ. Insya Allah ini menjadi kesempatan kita bersama untuk terus kumpul-kumpul, dan juga yang kami hormati kami muliakan kepada seluruh Bapakda daerah Kota Malang yang tidak bisa sebut satu persatu, maupun Bapak Kolonel Bapak Agus, Konten Kak Joni, dan Ketua DPRD dan semuanya yang hadir, dan juga kepada rekan-rekan alumni semuanya alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini membahagiakan Mas Sepuh, membahagiakan para muda, karena dengan adanya kumpul-kumpulnya tadi kita bisa saling menjaga, bisa saling memperhatikan, karena ya Anwar itu sering jauh domba yang dimangsa itu biasanya domba yang menyembunyi. Sama santri kalau nggak pernah kumpul-kumpul itu biasanya dimangsa oleh orang lain, karena alumni pesantren salaf, entah itu Lirboyo, entah itu Langit, Kansar, Toto, dan sebagainya, itu menjadi bijikan bagi mereka-mereka yang tidak mampu menghadapi. Mereka dengan segala finansialnya menawarkan kepada santri-santri untuk menjadi ikon di mereka. Benar, ini bukan kok mau aja loh, itu untuk nonton ini hanya untuk mewakili bahwa pentingnya kumpul-kumpul seperti itu. Karena kita punya identitas, kita punya akidah yang insya Allah akidah atau keyakinan kita ini mardiyun, sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai apa yang diteladankan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nabiyah, yang ini sudah terbukti betul kontribusinya di negara kita. Saya sering kali ke daerah-daerah di Jawa maupun luar Jawa, kita punya label Lirboyo, kita punya label NU, itu sungguh sebuah anugerah. Karena apa? Ketika kita berdakwah di sana, kita tidak banyak mengalami rintangan. Justru dulu ketika di Pontianak itu ada Safari Ramadan. Sebelumnya maaf ada tokoh yang dari tokoh Islam yang apa itu namanya ada ujaran kebencian, terus dia ke Pontianak itu sudah landing, dia nggak berani turun dari pesawat karena ditolak oleh masyarakat sekitar karena ada ujaran kebencian. Setelah itu sebulan setelahnya itu ada kafilah dari Lirboyo sampai Ramadan ke sana, itu disambut oleh warga setempat yang notabene orang-orang Dayak di Dalaman, dan mereka bukan beragama Islam. Itu disambut diantar menuju ke tempat safari Ramadan. Sama ketika kita safari Ramadan di Tengger yang mayoritas non Muslim, karena kita memang punya baju NU, kita punya baju Lirboyo. Selama ini tidak ada dalam kamus Lirboyo, dalam kamus NU untuk memberontak atau bahkan melakukan diskriminasi terhadap mereka-mereka yang tidak sepaham dengan kita, sehingga kita mendapatkan sambutan cukup baik. Mereka welcome. Bahkan banyak sekali anggota delegasi Safari Ramadan itu di sana malah disambut, terus diajak buka bersama di
warga setempat yang notabene tidak seagama. Ini kan menjadi nilai plus bagi kita bahwa ketika kita sudah on the track seperti ini, bahwa kita seperti ini, ya segalanya gitu lah. Kita tuh pendekatan yang happy, yang gembira, bahagia bahwa Islam itu ramah, bahwa Islam itu gembira dan sebagainya itu justru akan membuat simpati kepada orang lain. Dan ini menjadi penting, menjadi poin bagi kita untuk bisa menegakkan syariat kita ke berbagai daerah. Dan ketika seseorang itu didekati dengan pendekatan akhlakul karimah, ini pasti tidak akan ada penolakan. Karena yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan adalah akhlakul karimah. Tadi disikir kalimas, dikodri pulihin dan sebagainya itu penting. Kita nggak perlu dari bahas tasawuf yang jeru-jeru, butuh masyarakat duit, jadi kayak duit, tapi nggak usah kok masyarakat miskin kok kon tasawuf ya repot gitu ya. Saya pernah pengalaman pengalaman di Semen. Di kecamatan dulu kan sama remaja itu kan difokuskan di kecamatan Semen itu ada di kecamatan di daerah Lirboyo. Itu ketika ada pertanyaan, sesi pertanyaan, di mana hukumnya menerima bantuan sembako dari agama tertentu, langsung dijawab sama siapa itu namanya? Delegasi haram. Langsung banyak protes dari masyarakat. Mas, aku gak butuh ceramah mas, mas. Aku butuh ya tangan ekonomi secara ekonomi kami nggak mampu secara ekonomi. Aku nggak butuh ceramah. Saya itu butuh ya beras, butuhnya mie, butuhnya minyak goreng, gula, teh dan sebagainya. Ceramahmu nggak ngerti kan? Ini realitas, makanya realitas itu kita harus paham. Sehingga alhamdulillah wonten Abah Joni yang dalamnya mungkin keekonomian, terus yang MBG dan sebagainya. Itu penting. Monggo lek panjenengan dari ilmuwan, monggo itu memang menjadi identitas kita wajib. Orang yang punya ilmu wajib untuk mensedekahkan ilmunya, itu wajib, kewajiban. Tapi nggak usah pasang tarik dari soal ilmu. Tapi memang aku loh, subhanallah ya, kalau nggak pasang tarik itu nggak mati nadir. Gue nggak ada rencang, Jakarta itu gini, mirip lah sekolah sekali yang bangun dari. Awalnya itu buka jasa noten itu mesti jasa ya pertampitan. Itu serius. Ini gue butuh noten pasien, butuh mandi. Tapi begitu pasang tarik mahal, mandi loh. Soalnya kadang-kadang mandi ini tuh bukan karena jongolnya nggak mungkin sih itu boleh, tapi karena keyakinan. Namanya tadi, namanya nabi loh deh. Orang yang tidak punya keyakinan itu ya nggak akan bermanfaat. Begitu dia bayar mahal, dia pasti punya persepsi bahwa oh itu dikerjain tenanan, diikhtiari tenanan, diriadoi tenanan, itu mandi. Tapi tidak suka rela, kamu tidak jadi suka rela. Makanya kami ya, ada bangunnya juga. Konsultasi gubernur berapa juta, konsultasi bupati berapa juta, tapi belum juga diskon. Jadi aku lagi ambil dari saya. Dan pentingnya bahwa antara pemerintah dan ulama itu karena ilmu tuwadinu atau amain. Bahwa pemerintah dengan agama itu saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Wadinu aslun, agama itu menjadi fondasi, menjadi pokok. Wasultanul harisun, sedangkan pemerintah itu yang menjaga di mana ketentraman masyarakat bisa tetap. Sehingga sesuatu yang tidak punya asal, karena la aslalahu, karena dulu sesuatu yang tidak punya fondasi ini pasti akan rapuh dan mudah roboh. Tetapi ramalahan salah itu sesuatu yang tidak punya penjaga pasti akan hilang dan hilang. Maka penting sinergi ini masalah antara pemerintah dengan ulama itu penting. Sehingga kalau ini bisa betul-betul sinergi akan insya Allah tercipta jatuh walaupun karena insya Allah nanti kalau seperti ini kebijakan itu tidak akan melanggar syariat. Maksud syariat itu 4 madhab ya, jangan hanya sapi saja. Makanya kenapa NU itu luwes,
Karena NU itu tidak hanya menganut satu mazhab, tetapi 4 mazhab. Sehingga mungkin kalau menurut Syafi'i haram, tetapi ketika menurut mazhab lain masih bisa, nggak akan gegabah untuk mengharamkan hal tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan kebudayaan, ada istiadat dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah makanya terlihat NU itu sangat luas. Contoh kalau seandainya 4 mazhab ini nggak boleh, itu nggak kok terus ada istiadatnya yang langsung dihilangkan enggak, tetapi elaknya. Karena al-hukmu yadullu ma'ilati. Dan kalau elaknya ketemu, bisa dihilangkan, ya sudah, adanya tetap berlanjut. Elaknya aja yang bilang. Kayak budaya perwayangan dan sebagainya. Justru akhirnya wayang itu menjadi media dakwah. Dan sama dengan itu mestinya harusnya seperti bijak. Ojo titik-titik di haram ini, bersih dinso di haram ini dan sebagainya. Mungkin haramnya itu kenapa? Dulu dia dulu elaknya. Kalau boleh untuk nyiroro kidul ya haram. Mau boleh sapi kok demi nyiroro kidul haram. Boleh demi bismillah, demi Allah kan tidak masalah. Terus nanti kepalanya dilarang dengan niat untuk sodakoh, sodakoh ke hewan-hewan yang ada di laut. Masuk haram. Kita tunjukkan Pak, kami makan pelet dan gelombang itu. Maka kita kan dia tidak menjadi orang yang egois, tidak hanya mengeksploitasi laut, tapi kita juga bisa memberi timbal balik kepada penghuni laut, ikan-ikan dengan memberi makan apa namanya? Mubadir, masuk kayak mubadir. Kan bukan dong. Kira-kira haram nggak kalau masih seperti kalau niatnya seperti itu? Kita sodakoh. Kalau emang betul. Sama orang tua saya itu kalau makan itu harus dihabiskan. Kalau nggak, terpaksa nggak habis, jangan sampai niat di luar makanan. Karena khawatirnya kalau kita disapin makanan itu yang repot. Sehingga kalau terpaksa membuat karena nggak mampu memang sudah nggak bisa makan, terus diniati untuk memberi makan makhluknya Allah yang ada di selokan-selokan itu kan ada cacing, ada tuyul, ada ikan-ikan kecil dan sebagainya yang akan makan makanan itu. Dan itu sodakoh, bentuk sodakoh, dapat pahala. Daripada terus kita buang, ojo sok gampang-gampang buat makan. Niatnya itu dibuang itu ya nggak boleh. Kalau niatnya terus kita sodakoh, hanya hal-hal yang mungkin kecil seperti ini harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita supaya itu kita tidak berkah dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami mungkin tidak pantas mewakili SPO, tapi ini secara pribadi saya bersyukur ada kegiatan seperti ini, ada sinergitas antara pemerintah dengan para ulama. Kalau ini pun atas ulama, tapi siapa pun malas. Ini insya Allah nanti akan bisa mengawal di mana aturan-aturan itu bukan ada dari syariat, sekali lagi syariat mata tadi, sehingga tujuan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah juga tercapai, terus apa yang menjadi konsen dari santri yakni mengawal adanya perda, adanya aturan-aturan itu tidak melanggar syariat juga tercapai. Ini yang menjadi penting karena apapun kalau itu melanggar syariat dari 4 mazhab ini ya pasti nanti akan roboh. Famalah aslalahu famadi. Kalau nggak punya fondasi keagamaan itu masyarakat itu kan pasti akan roboh. Nggak akan lagi karena kebenaran sejati itu dari agama. Tadi katakan hai itu mau nas fatama al maslahah. Ketika ada nas pasti di situ ada masalah. Jangan dibalik. Hai itu wujud dari masalah fatama syar'u itu karena masalah itu kalau hanya pandangannya masalah itu satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda pandangan. Menurut saya masalah, menurut pandangan belum tentu masalah. Tapi kalau nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu pasti masalah. Meskipun mungkin kita belum tahu kemaslahatan itu gimana. Itu bukan kok berarti tidak ada, tapi hanya belum tahu. Karena kalau Al-Quran dan hadis itu sudah dipastikan kebenarannya. Sedangkan kalau yang mustahid, apalagi mustahid, namun itu, nah ini masih ada kemungkinan salah juga. Hanya daunnya Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapatnya orang lain salah, tapi masih mungkin benar karena ranahnya adalah ranah ijtihad. Nah, sama apa itu namanya perda atau keputusan-keputusan atau aturan-aturan itu istihadiyah. Maka kalau istihadiyah, maka ya bisa mungkin tidak menabrak yang namanya nas, baik itu Al-Quran, hadis maupun Sunnah. Nah, ini yang awal adalah dari teman-teman ulama ini kan. Ya, ini yang saya sampaikan sekali lagi, kalau materi usulun, Pak Wali, Doyo Mawon, kan
berkontribusi dalam pelaksanaan malam ini. Kami mewakili dari keluarga hanya bisa mengucapkan jasa atas jasa. Semoga sedaya yang ada hadir dipun paringi sehat walafiat, keluarga pun kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi kekuatan oleh Allah Taala sehingga bisa mengemban amanah dan selamat beliau akhir sebagai selamat beliau. Karena sekali lagi menjadi pejabat itu termasuk adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Karena termasuk orang yang nanti mendapatkan naungan Allah Ta'ala dari kiamat kan adalah imamul adil. Karena ya itu tadi, dengan yang sebanyak ini demo dengan tanda tangannya beliau satu orang, kalah dengan tanda tangannya satu orang. Sehingga ketika ada satu orang yang punya jabatan dan punya wewenang, terus dia mampu memanfaatkan jabatannya dan wewenangnya untuk suatu kemaslahatan, itu beliau sangat istimewa daripada 100 orang atau 200 orang yang ngaji hikam tapi nggak punya apa namanya kebijakan. Demo kalau itu demo Pak Wali nggak ada gunanya, kalah dengan tanda tangannya Pak. Makanya yang jelas harus betul-betul bisa mengawal Pak Wali supaya apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu betul-betul tidak keluar dari apa yang menjadi keyakinan. Jadi yang sekian dari saya, kemudian maaf kalau maafin kalau misalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.